Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, pertemuan hari ini pertemuan terakhir di bulan Juli ya, di pekan terakhir. Kita akan membahas penilaian harian mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 yang sudah kalian laksanakan kemarin. Bagaimana hasilnya ya? Kira-kira banyakkah yang benar semua atau ada beberapa yang salah? Baik, kita bahas soalnya. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, laporan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan yang disusun secara sistematis disebut dengan apa? Laporan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan disusun secara sistematis disebut dengan laporan apa ya? Laporan pengamatan. Ya, jawabannya yang B, laporan pengamatan. Kemudian nomor 2, nama lain dari pengamatan yaitu observasi, relaksasi, objek, kesimpulan. Observasi adalah nama lain dari pengamatan. Kemudian nomor 3, segala sesuatu yang diamati dalam kegiatan pengamatan disebut dengan sesuatu yang diamati. Nah, kalau observer adalah orangnya. Kalau sistematis itu secara berurutan atau teratur. Objek. Nah, objek adalah segala sesuatu yang diamati dalam kegiatan pengamatan. Ya, jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 4, struktur laporan pengamatan terdiri dari 3 bagian yang sistematis, artinya yang berurutan. Nah, di manakah struktur laporan yang berurut dengan urutan yang benar? Ya, urutan yang pertama adalah pernyataan umum. Mana pernyataan umum ada di pilihan A. Pernyataan umum, good, betul. Yang kedua hasil pengamatan dan kesimpulan. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 5. Pernyataan umum berisi informasi umum di bawah ini. Kecuali, nah, di dalam pernyataan umum itu berisi apa saja? Identitas ada. Objek pengamatan ada. Kesimpulan, nah, di sini adalah yang kecuali, berarti yang bukan. Kalau yang bukan berarti kesimpulan, karena kesimpulan adalah bagian ketiga. Oke, kita lanjut ke nomor yang ke-6. Nomor 6, struktur laporan pengamatan yang berisi rincian data yang dilaporkan dari kegiatan pengamatan adalah apa bagian laporan yang isinya rincian data pengamatan? Jawabannya adalah yang C ya. Struktur laporan pengamatan yang berisi rincian data itu adalah bagian hasil pengamatan, berarti yang C. Nomor 7, data laporan pengamatan harus ditulis berdasarkan imajinasi itu hayalan. Kemudian yang B pendapat orang atau opini. Yang C hayalanan, tadi nama lain dari imajinasi. Yang D fakta. Nah, data laporan pengamatan harus ditulis berdasarkan fakta. Yang D. Sekarang kita ke nomor 8. Rangkuman atau pendapat akhir dari sebuah pembahasan disebut dengan kesimpulan ya. Kalau karangan bukan, puisi juga bukan rangkuman, fiksi juga bukan, karena fiksi adalah karangan yang bersifat hayal. Kemudian nomor 9. Nah, kita baca soalnya. Soalnya apa? Simpulan paragraf di atas. Nah, kesimpulan ya. Simpulannya yang mana nih?
Yang A, B, C, atau D? Oke, kita baca dulu. Pilihan yang A, pemain sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik supaya menyuguhkan permainan yang menarik. Yang B, teknik dasar permainan sepak bola. Yang C, teknik dasar harus dimiliki pemain agar mampu mengembangkan kemampuan dan keahliannya. Yang D, permainan sepak bola harus disuguhkan secara menarik. Oke, kita lihat teksnya. Permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Teknik dasar ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki para pemain agar dapat mengembangkan kemampuan dan keahliannya lebih lanjut. Penguasaan teknik dasar yang baik akan memberikan suguhan permainan sepak bola yang menarik. Nah, simpulannya yang mana? Simpulannya, kalian bisa menyimpulkan dengan menggabungkan kalimat awal dengan kalimat akhir. Permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Supaya, alasannya apa? Kenapa dituntut untuk memiliki kemampuan teknik dasar yang baik? Supaya memberikan suguhan permainan yang menarik. Nah, ini adalah yang A ya, yang lebih tepat. Jadi kesimpulannya nomor 9 adalah yang A, karena menggabungkan kalimat awal dengan kalimat akhir, ada sebab dan ada akibat. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 pertanyaannya masih sama, yaitu simpulan paragraf di atas. Nah, mari kita baca dulu paragrafnya. Kadang kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis setiap hari. Tapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka atau melon. Nah, manakah simpulan paragraf yang tepat? Oke, kita cari kalimat utamanya atau ide pokok dari pembahasan paragraf ini. Paragraf ini membahas tentang mengonsumsi minuman manis. Ya, ini berkaitan dengan konsumsi minuman manis. Nah, manakah yang ada pilihan yang terdapat minuman manis? Yang A, yang B, dan yang D ya, yang C tidak ada. Semangka dan melon adalah buah yang mengandung banyak air. Itu tidak termasuk karena yang dibahas adalah minuman manis. Tapi mana yang tepat? Minuman manis dapat diganti dengan mengonsumsi buah yang banyak, yang berair banyak. Yang B, minum minuman manis tidak baik bagi tubuh. Nah, yang D, kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis setiap hari. Kalau yang D itu adalah kalimat pertama saja ya. Kalau yang B itu kalimat yang kedua. Tapi kalau yang A, yang A ini ada pembahasan dan ada solusinya. Lihat yang pilihan A. Minuman manis dapat diganti dengan mengonsumsi buah yang berair banyak. Nah, karena di sini sedang membahas minuman manis ya, kita memang harus mengonsumsi minuman manis setiap hari. Karena tidak baik, jadi diganti dengan mengonsumsi buah. Jadi dialihkan dari minuman manis jadi ke konsumsi buah yang banyak airnya. Jadi pilihannya yang A. Oke, nah kita lanjut ke soal berikutnya. Laporan pengamatan harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau bersifat bahasa yang mudah dimengerti. Artinya bersifat komunikatif. Ya,
Nah, ini adalah jawaban nomor 11. Komunikatif. Kemudian 12. Susunan struktur laporan pengamatan terdiri dari 1. Ada penjelasan, ada pernyataan umum. Oke, good. Kemudian yang kedua ada hasil pengamatan. Yang ketiga kesimpulan. Oke, ini adalah jawaban dari nomor 12 ya, pernyataan umum, hasil pengamatan dan kesimpulan. Lanjut nomor 13. Menuliskan laporan pengamatan harus menggunakan kata yang baku dan mudah dimengerti, atau disebut juga dengan, nah ini sama dengan nomor 11 ya, komunikatif. Jadi komunikatif itu selain bisa dimengerti, kemudian menggunakan kata yang baku. Kemudian nomor 14, bagian laporan yang terdiri dari identitas, waktu, tempat, objek, dan tujuan pengamatan adalah, nah bagian apa nih yang terdapat identitas, waktu, tempat, objek, dan tujuan pengamatan? Ya, pernyataan umum nomor 14. Nomor 15, data kegiatan pengamatan dituliskan pada bagian ... laporan pengamatan. Nah, data kegiatan pengamatan. Jadi, ketika kalian melakukan kegiatan pengamatan, datanya ditulis di mana? Iya, ditulis di hasil pengamatan, bagian hasil pengamatan. Baik anak-anak, kita lanjut ke nomor 16. Nah, di sini kita disuguhkan dengan contoh laporan pengamatan ya. Pertanyaannya, objek pengamatan laporan di bawah ini yaitu, nah, di sini ada laporan pengamatan. Objek pengamatannya apa ya? Nah, objek pengamatannya adalah apa itu? Nama Randy, objek. Nah, objeknya apa? Sampah menumpuk di kebun. Jadi mengamati sampah ya, mengamati sampah yang ada di kebun. Jadi jawabannya, objeknya adalah sampah menumpuk di kebun ya. Sampah yang menumpuk di kebun ya, atau boleh juga kondisi kebun juga boleh ya. Nah, itu adalah objek pengamatannya. Kemudian nomor 17, tujuan dari laporan pengamatan. Tujuannya untuk apa? Nah, untuk mengetahui apa tuh tujuannya? Untuk mengetahui seberapa kotornya kebun ya. Jadi di sini nomor 17, tujuan laporan pengamatannya untuk mengetahui kondisi, juga boleh kondisi kebun ya. Nah, di sini tujuannya untuk mengetahui seberapa kotornya kebun. Boleh tujuan seperti itu, atau untuk mengetahui kondisi kebun. Nah, itu juga boleh ya. Kemudian nomor 18, waktu pembuatan laporan pengamatan di atas. Nah, waktunya. Nah, waktu pengamatannya kita lihat. Waktunya kapan itu? Hari Senin tanggal 31 Agustus 2017. Jadi waktu pembuatan laporan pengamatannya hari Senin 31 Agustus 2017. Oke. Ya, Senin 31
Agustus 2017. Nah, ini adalah jawaban nomor 18. Kemudian kita lanjut ke nomor 19. Nah, 19, pendapat akhir atau rangkuman dari suatu paragraf disebut. Nah, ini tadi ada nih di pilihan ganda. Jawabannya kesimpulan. Kesimpulan adalah pendapat akhir atau rangkuman dari suatu paragraf. Ya, ini kesimpulan. Kemudian nomor 20, nomor terakhir. Data yang dituliskan pada laporan pengamatan harus sesuai kenyataan atau bersifat sesuai dengan kenyataan, bersifat fakta atau faktual atau bersifat fakta ya. Nah, ini jawaban nomor 20. Nah, baik itu anak-anak untuk pembahasan PH yang sudah kalian lakukan, kirim ya. Jadi kalian sudah bisa menilai berapa jawaban yang salah, berapa jawaban yang benar ya. Semoga kalian puas dengan hasil yang kalian dapatkan. Kalian sudah bisa memprediksi nilai kalian berapa. Semua poin itu nilainya 1 ya. 1, jadi ada 20 poin. 20 poin dikalikan 5. Ya, kalau betul semua berarti 100. Nah, kalau salah satu berarti 19 kali 5. Ya, seperti itu. Ya, oke, baik anak-anak. Cukup sekian pembahasan penilaian harian di pertemuan kali ini di tema 1 di bulan Juli. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal lagi di penilaian harian berikutnya ya, di tema 2 di bulan Agustus insya Allah. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan silakan kalian bisa langsung menghubungi Bapak. Mari kita tutup dengan membaca istighfar. Doa penutup hadis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.